Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Ustazah Istiqomah. Ustazah, kami persilakan. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Allah memberikan keberkahan untuk kita bisa hadir duduk di majelis taklim di sela-sela kesibukan kita, hak istirahat kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan sama-sama kita ridho duduknya, sama-sama kita memiliki hati yang betul-betul luas dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah juga ridho kepada kita semuanya sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Karena memang suasananya istirahat. Jadi teman-teman tidak ada masalah mau makan, mau minum boleh ya. Yang penting kita sama-sama dengar aja ya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya, tadi sudah diperkenalkan ya sama yang di sebelah saya, MC, jazakillah khairan. Ya, nama saya agak panjang, Istiatul Ma'rufah, tapi kalau mau dipendekin Bu Isti aja panggilnya, ya, Bu Isti aja. Insya Allah lebih mudah diingat ya daripada Istiatul Ma'rufah tuh kadang-kadang susah ngingetnya. Ya. Dan alhamdulillah Allah memberikan kita kenikmatan untuk bisa bertemu dan bermuajahah bersama. Insya Allah tema kajian kita saya ambilkan dari kitab yang biasanya memang antum bahas ya di sini sama Ustazah Yana. Jadi saya lanjutkan apa yang jadi bahasan beliau, yaitu fi adabil muta'allim. Ya, adabnya orang yang belajar, adab akhlaknya orang yang belajar ilmu. Wabil khusus ini adalah ilmu agama. Jadi bab ini teman-teman semuanya itu ada setelah bab tentang adab seorang pengajar. Ya. Jadi adab pengajar atau akhlak pengajar itu sudah dibahas terlebih dahulu. Baru kemudian membahas akhlaknya orang yang belajar. Ya. Tentu insya Allah kita masih ingat ya bagaimana adab seorang pengajar harus bagaimana gitu ya terhadap majelisnya, terhadap muridnya gitu. Nah, salah satu akhlak pengajar itu adalah memberikan kelonggaran kepada murid-muridnya. Memberikan kelonggaran kepada murid-muridnya. Kemudian kalau Syekh Imam Nawawi juga menyampaikan salah satu akhlak pengajar atau orang yang mengajarkan ilmu itu adalah memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk belajar kepada siapa saja, ya, kepada guru yang dia inginkan. Jadi tidak harus gitu seorang guru itu atau apalagi gitu, tidak selayaknya seorang guru itu mengekang muridnya harus belajar hanya pada dia saja, gitu kan? Padahal ilmu itu masya Allah luas, ya. Maka dibolehkan belajar dengan siapapun. Yang penting nanti ya dia mengambil ilmu itu sesuai dengan kafaah atau memang konsentrasi yang mengajarkannya. Nah, nanti bagaimana kemudian akhlaknya seorang belajar, orang yang belajar. Nah, ini kita bahas tuh ya teman-teman. Ada beberapa poin yang menjadikan bahasan kita. Ya, poin-poin di awal mungkin agak cepat kita membahasnya gitu karena mungkin sudah dibahas juga gitu ya, kita ingetin gitu ya.
Nanti poin-poin yang misalnya perlu kita kaji lebih dalam, monggo silahkan nanti kalau ada bab diskusi, boleh ya? Nah, Masya Allah. Ya. Yang pertama teman-teman semuanya adalah an yutahhira qalbahu, ya, membersihkan hatinya. Jadi orang yang mau belajar itu seharusnya dia bersihkan hatinya, ya. Membersihkan hatinya dari apa? Dari semua penyakit-penyakit hati. Karena di dalam diri kita ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Kalau dia selamat, idza sholahat, maka sholahal jasadu kulluh. Maka selamatlah seluruh tubuhnya ini. Satu mudghah itu, ya, segumpal darah itu yang disebut dengan hati, ya, nanti. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak segumpal darah itu, ya kan, maka rusaklah seluruh tubuh itu, rusaklah orang tersebut gitu maksudnya, ya. Ala wahiyya al-qalbu. Hadis ini tentu banyak sekali kita sering mendengar, betul nggak teman-teman, ya? Bukan hanya di kajian ini, tapi di beberapa tema, ya. Dan ingatlah bahwa segumpal darah mudghah tadi yang dimaksud itu adalah hati. Maka teman-teman semuanya, penting sekali kita memiliki kebersihan hati dalam, ya, dalam rangka kita mencari ilmu. Nah, dalam membersihkan hati itu teman-teman, ya, ketika kita mampu untuk mengatasi diri kita, penyakit-penyakit hati insya Allah sudah kita, ya, upayakan untuk kita tahan, dihilangkan gitu, ya. Maka itulah yang akan menjadikan ilmu itu mudah sampai kepada kita, ya. Kenapa? Karena, ya, para ulama menyampaikan, ya, bahwa yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lizzira'ah. Jadi bersihnya hati bagi orang yang mencari ilmu itu seperti tanah yang subur dan kemudian siap untuk ditanami. Bagaimana kemudian kalau orang yang di dalam hatinya penuh dengan penyakit, penuh dengan dengki, hasud gitu, ya, kemudian dia datang ke majelis taklim, ini sangat berpotensi ilmunya tidak bermanfaat. Datang ke sini gitu, ya, sudah ada kesombongan terlebih dahulu. Apa sih yang dibahas? Alah, paling bahas itu daripada nggak kemana-mana udah duduk aja, ya. Ada niatan mencari ilmu nggak orang yang seperti ini? Nggak ada. Hatinya sudah ditutup terlebih dahulu. Maka jangan berharap nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian ada perasaan-perasaan atau kotor-kotor hati yang lain gitu. Misalnya gitu, pengen lihatin si fulanah gitu, ya, dia kayak gimana sih, ya. Tujuannya bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk apa? Ya, melihat keburukan-keburukan saudaranya. Maka hati-hati kalau nanti keluar misalnya, tadi ngebahas apa ya? Ya kan? Maka komennya, apa sih, nggak ngerti tadi yang dibahas gitu. Atau sampai nggak ada sedikit pun yang nempel di dalam diri kita, ya, maka perlu sepertinya dikoreksi. Tadi ketika kita duduk di sini mendengarkan kajian gitu, ya, bagaimana kondisi diri kita, bagaimana kondisi hati kita, ya. Apalagi orang yang memiliki kesombongan, Masya Allah, Subhanallah, ya. Orang yang hatinya sombong, teman-teman, mungkin ilmu itu bisa beberapa kali kita dengar, betul gak? Ya, saya udah pernah tuh dengar bab ini gitu kan, ternyata dibahas lagi gitu. Tetapi ketika kita menerima ilmu itu, walaupun kita sudah pernah mempelajarinya, sudah pernah mendengarnya, dengan kerendahan hati, dengan sikap yang tawadhu untuk menerima ilmu itu, ada potensi yang berbeda, yaitu menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk kita, sehingga bermanfaat bukan hanya di dunia, tetapi, ya, sampai pada di akhirat kelak. Tapi bagaimana kalau kita tuh sudah menyombongkan diri? Itu sering mah aku dengar, kayaknya ndak ada ilmu baru tadi yang disampaikan, mah itu lagi aja, diulang lagi. Kenapa justru itu tidak menjadikan kita bermuhasabah? Ilmu ini saya dengar berulang-ulang, betul nggak? Tapi seberapa banyak kemudian, atau seberapa sering kemudian kita mempraktekannya, kan begitu, ya?
Maka harusnya menjadi muhasabah. Alhamdulillah diingatkan tadi, sebenarnya sudah ngerti ini ilmunya, tapi begitu diingatkan lagi, alhamdulillah. Maka insya Allah jadi apa? Keinget kalau akhlak seorang mencari ilmu tuh seperti ini. Jadi jangan sombong teman-teman. Kenapa? Karena ya ilmu itu akan mental, tertolak gitu ya pada diri seseorang yang sombong, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama dalam syairnya. Beliau mengatakan al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ya, jadi ilmu itu adalah pantangan bagi seseorang yang dia memiliki apa? Hati yang tinggi, memiliki kesombongan, ya. Kasaili harbun lil makanil ali. Seperti air ngalir, pantangannya kemana? Tempat yang tinggi. Air bisa nggak ngalir ke tempat yang tinggi? Nggak bisa, ya. Jadi dia pasti nyari tempat yang rendah untuk dialiri. Maka dari situ teman-teman semuanya, kita harus membersihkan hati terlebih dahulu ketika kita ingin menerima ilmu, ya. Kerendahan hati kita, rasa hormat kita sama guru dan kemudian orang-orang yang ada bersama kita, itu menjadi modal utama, ya. Selain dari niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu itu sampai kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatih. Ya, artinya berguru kepada orang yang memiliki kompeten di bidang ilmu tersebut. Contoh misalnya, kita ingin berguru atau kita ingin mengaji, belajar tentang ilmu agama. Berarti yang kita percayakan untuk kita berguru adalah orang yang memiliki kapasitas dalam ilmu agama. Lihat latar belakangnya, pendidikannya gitu ya, memang memiliki latar belakang ya, dan memang memiliki kapasitas keilmuan agama. Sama seperti kan teman-teman nggak akan mau ya pengen belajar ilmu kedokteran tetapi sama seorang ustazah, gimana kira-kira ya? Sama seperti ahli akuntansi, ya pengen menambah keilmuannya di bidang akuntansi, gitu kan? Pasti yang dicari adalah seorang yang lebih dalam bidang akuntan, betul nggak teman-teman? Ya, jadi semua itu sudah ada pakemnya masing-masing. Sama, ya setiap kita juga begitu. Ketika berbicara pun disesuaikan dengan kadarnya, gitu kan? Ya. Apa memang yang kita ahli di situ? Apa memang bidang kita? Kan begitu. Ya, maka ketika kita menyampaikan sesuatu yang itu menjadi orang yang akan mendengar kemudian mengambil manfaat gitu, disesuaikan dengan apa memang yang menjadi bidang kita. Ya, maka alhamdulillah gitu ya, teman-teman semuanya itu sudah memahami ini. Ya, kemudian nanti kita tinggal bagaimana selanjutnya mempercayakan diri untuk mencari ilmu kepada siapa yang kita ya insya Allah serk nih gitu kan ya. Apa bahasanya serk itu? Cocok ya, cocok ya. Masya Allah kalau sekarang itu kan ustadz itu banyak banget, betul nggak teman-teman? Ustadzah itu banyak banget gitu ya, yang lulusan Timur Tengah banyak ya, yang lulusan dalam negeri juga nggak kalah gitu ya kualitasnya gitu. Dan banyak banget orang-orang yang sekarang Masya Allah lebih mudah untuk kita jangkau ya. Misalnya nggak harus kita datang ke tempat para asatidah kita, guru-guru kita, tapi Masya Allah karena memang mereka punya amanah untuk disampaikan kepada umat, maka mereka pun mau untuk berbagi dimanapun mereka diminta. Maka sebenarnya nggak ada lagi kesulitan kita untuk memperbaiki diri menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jalannya itu sudah dimudahkan, sudah dilonggarkan dengan segala macam hal yang sekarang ya, Masya Allah, enaklah kita ya. Kayak zaman sekarang nih, saya sampai di sini juga nggak ada kesusahan, nggak ada kerepotan gitu ya. Dan teman-teman juga mengadakan aktivitas kajian juga tidak ada kepayahan gitu ya. Maka yang kemudian harus kita perhatikan ketika kita sudah mempercayakan, saya mau belajar ilmu kepada
si fulanah kepada fulan, kepada fulanah. Maka ya begitu kita duduk di dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'allim dalam bab mencari ilmu ini gitu ya, Samarqandi beliau menyampaikan juga gitu ya, begitu kita sudah duduk begini sampai di majelis gitu, jangan sampai kita keluar sebelum majelis itu ditutup, kecuali betul-betul kita memiliki apa? Memiliki hajat yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, betul-betul itu hajat yang betul-betul urgen gitu. Selama kita ya masih bisa ditolerir hajat kita, ya maka salah satu bentuk penghormatan kita terhadap ilmu, salah satu ya bentuk kita menghargai ilmu juga majelis ya, siapapun yang ada di situ, maka kita duduk selesaikan apa yang sudah dibuka. Ya, sama dengan karena kita percaya untuk menimba ilmu dengan ustadz dan ustadzah gitu ya, maka ya kita percaya, kita sikoh dengan apa yang disampaikan, sama seperti sikohnya seorang pasien ketika dikasih resep sama dokter. Teman-teman kalau pergi ke dokter, misalnya dokter nulis resep gitu ya, terus ditanya, dok ini obat untuk apa? Ini obat untuk apa? Berani gak bu? Terus kemudian, dok kayaknya saya gak butuh nih sama ini, bukannya ini begini, berani begitu? Ya kata dokter, ngapain bu datang ke sini? Kan begitu. Ya sama ketika antum ndak sikoh sama ustadz, sama guru yang ada gitu ya, mendingan nggak apa-apa, lihatin siapa nih yang mau mengisi, ustadznya siapa. Kalau memang nggak seret, nggak sesuai gitu ya, daripada duduknya nggak tenang, hatinya nggak ikhlas gitu kan, terus kemudian bawaannya gerusak-gerusuk pengen keluar gitu kan. Nah, itu menurut ulama lebih baik kita percayakan atau sikoh kepada siapa yang kita percayai untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau Anda tinggalkan tidak apa-apa dari awal kalau mau meninggalkan. Masya Allah, Ustazah ini kok kayaknya serem banget, ini galak ini ya materinya. Seperti itu yang disampaikan oleh para ulama ya. Tapi akhlak kita kemudian nanti disampaikannya. Kalau memang ini hajat yang ya ini saya perlu untuk keluar karena sudah ditungguin WP misalnya ya, harus ada di pelayanan dan sebagainya, maka silakan, tidak ada masalah, tapi dengan akhlak yang baik, izin dulu kepada panitia begitu ya, terus kemudian meninggalkan tanpa kegaduhan dan sebagainya ya, supaya suasana kajian ya, suasana mencari ilmu tidak mengganggu, tidak terganggu begitu ya teman-teman semuanya. Kemudian yang ke berapa itu tadi? 3 ya. Nah, yang ketiga adalah berpenampilan sopan. Ya, ketika kita datang di majelis ilmu, sebaiknya kita perhatikan dulu. Ya, apakah misalnya yang pertama, gitu kan? Tubuh kita ini ya mengeluarkan aroma yang tidak enak gitu, bau badan apa enggak misalnya, itu satu. Kemudian bersiwak itu penting, termasuk pada bagian sunnah adalah gosok gigi, supaya ketika kita berbicara atau mengeluarkan nafas tidak tercium bau oleh orang yang di sekitar kita, dan itu menjadi bagian sunnah dari Rasulullah SAW ya. Kemudian perhatikan juga pakaian yang kita gunakan, ya kan? Nah, ini temanya apa ini? Kalau kajian, ya kajian Islam, gitu ya. Buat teman-teman yang belum pakai jilbab, ya kan? Untuk menghormati minimal, kan sudah di-share-nya dari kemarin-kemarin, betul nggak teman-teman? Ya, kan sudah di-share dari kemarin-kemarin kalau hari Rabu mau ada kajian, belajar tentang masalah Islam, gitu ya. Kalau biasanya nggak pakai jilbab, ya kan? Minimal pas kita masuk duduk sini pakai jilbab, kan begitu. Tapi alhamdulillah nih teman-teman semuanya pakai jilbab ya, mudah-mudahan nggak hanya sekedar pas lagi kajian saja. Karena saya pernah ngisi di suatu tempat ya, di kantor gitu ya, dan ini memang masih umum banget gitu ya. Jadi ada yang pas masuk kajian, pas mau kajian itu ya, pas mau ngaji itu dia nyari-nyari jilbab, kedengeran gitu ya dari ruang sebelah tuh kedengeran, pinjemin gue kerudungan dong gitu. Ada yang begitu.
Jadi itu masih alhamdulillah lah gitu ya artinya. Tetap itu suatu upaya dia menghargai sebuah majelis, apalagi itu majelis ilmu gitu ya, kajian judulnya, ngaji kita gitu. Atau ada yang sengaja tuh baru duduk di kajian gini, kita sudah mau mulai, dia baru keluarin tuh jilbabnya, dia dikeluarin dari tas, kemudian diambil, dia pakai. Masya Allah, saya lihatin, Ibu itu jilbabnya beneran ditaruh di tas gitu. Iya Ustazah, mohon maaf ya belum pakai jilbab gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kita belajar aja dulu, lama-lama insya Allah sembari kita ya, sembari memperkaya ilmu, yang memperbanyak pengetahuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan apa? Ya, semakin lama semakin paham, semakin bisa mempraktekkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan betul Bu, beberapa tahun kemudian ketemu tuh sudah pakai jilbab gitu, sudah rapi gitu. Masya Allah, itu kan menjadi satu kenikmatan tersendiri, betul nggak teman-teman? Ya, jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada yang mau datang ke majelis taklim atau di kajian begini, kira-kira biasanya dia nggak pakai jilbab, biarin aja nggak apa-apa. Ya, kira-kira kalau mau ada nanti panitia mungkin gitu ya bisa kasih apa namanya sediakan gitu ya jilbab-jilbab yang bisa dipakai seketika gitu. Ya jadi jangan sampai majelis atau kajian kita itu bersifat apa khusus gitu ya, eksklusif gitu. Hanya yang pakai jilbab saja yang biasanya memang pakai jilbab yang boleh ngaji, sementara yang nggak pakai jilbab nggak boleh ngaji. Enggak begitu. Justru ya itu penting bagi mereka juga ya kan, untuk menambah keilmuan. Jadi terbuka untuk siapa saja. Jadi begitu ya teman-teman. Terus satu lagi nih akhlaknya. Kalau ada teman kita yang masih mungkin pakaiannya tidak serapi atau tidak selebar jilbab kita, ya kan? Enggak serapi pakaian kita gitu ya. Jangan begitu masuk dilihatin aja. Ya kan? Semuanya serentak ngelihatin aja. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Apalagi misalnya yang masuk nggak pakai jilbab gitu, jangan dilihatin aja. Nanti nggak nyaman. Kalau sudah nggak nyaman nanti bagaimana? Ya, dia pasti akan kapok, nggak mau lagi datang. Benar nggak teman-teman? Ya. Jadi kalau bisa ya kita lebih sebarkan lagi ya supaya bisa termanfaatkan oleh siapapun kajian ini, sehingga gitu ya teman-teman yang mau datang ke kita nggak ada perasaan minder ya. Tapi karena tadi akhlaknya memang sebaiknya ya dengan pakai pakaian yang betul-betul ya kan menghargai di mana momentum-momentumnya ya Bu ya. Kalau kajian yang berpakaian yang sopan ya kan, minimal tadi ya pakai jilbab. Bahkan ini ya Imam Malik itu ya teman-teman ya, salah satu bentuk ikhtiram beliau dengan ilmu itu, kalau ada orang datang ya, muridnya bilang, wahya imam gitu ya, qad jaa rajulun alaikum, datang ada seorang laki-laki kepadamu gitu kan ya. Terus ditanya gitu ya, madza yurid gitu, apa yang diinginkan dia? Ya, apakah cuman sekedar untuk ngobrol, entah itu masalah bisnis ya, atau ngobrol bertamu biasa gitu ya, atau dia ingin ilmu gitu, mau belajar ilmu kepadaku gitu. Imam Malik begitu sama muridnya. Kalau muridnya bilang dia datang, tamunya datang untuk urusan dunia, itu dia segera keluar. Beliau segera keluar tuh. Ya, segera keluar, pokoknya dia mau pakai kaos oblong lah, bahasa kita ya. Kayak kita pakai kaos oblong, pakai pakaian yang santai pun keluar beliau, ya. Ditemuin itu segera tamunya gitu. Tapi kalau yang datang dikatakan bahwa dia ingin belajar kepadamu wahai imam gitu ya, apa yang dilakukan? Oh, tunggu sebentar. Itu tamu bisa nunggu beberapa saat. Apa yang dilakukan oleh beliau Imam Malik? Beliau ya ke kamar mandi dulu, wudu, bersih-bersih, bersiwak, pakai baju dia pilih ya, beliau pilih baju yang paling bagus yang ada di lemari beliau, kemudian beliau pakai, kemudian beliau semprotkan minyak wangi gitu kan ya. Kemudian beliau baru menjumpai tamunya, sebelum memulai menyampaikan ilmu, beliau menghadap ke arah kubur Rasulullah SAW dan bersolawat kepada beliau, barulah kemudian menyampaikan ilmu.
ikhtiramnya ilmu itu, ya ikhtiramnya seorang alim terhadap ilmu seperti itu. Maka bagi yang mencari ilmu pun semestinya, seharusnya gitu ya, jangan disepelekan penampilan kita ketika kita ingin mencari ilmu, apalagi ilmu agama, ya. Jadi diperhatikan dari penampilan kita, kemudian dari apa lagi? Dari apa-apa yang kita bawa, apa-apa yang ya menjadi wasilah atau alat kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, apa tuh? Sopan di majelis dan terhadap kawan. Ya, yata'addabu ma'arifqatihi wa hadiri majlis syekh. Fa inna dzalika ta'dibun ma'asy-syekh wa siyanatil majlisah. Ya, jalsah. Artinya kepada majelis, ya, dia memiliki akhlak yang baik, bukan hanya kepada gurunya tetapi juga kepada kawan-kawannya, sesama teman majelisnya, ya. Wala yarfa'u sautahu raf'an balighan min ghairi hajati. Jangan meninggikan suaranya lebih tinggi sementara dia tidak dalam urusan itu, kecuali kalau misalnya gurunya nyuruh, ya, minta tolong panggilin itu yang lainnya dengan suara yang kenceng. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau misalnya gurunya tidak menyuruh gitu ya, jangan sekali-kali kita meninggikan suara. Apalagi kadang-kadang ada yang ya di dalam majelis itu terbahak-bahak gitu. Ya, jadi majelisnya ada orang, kita lagi majelisan, kemudian ada orang yang ngomong, suaranya kenceng, terus kemudian ada yang ketawa gitu ya. Ini ustazahnya enggak didengerin. Ya, bukan masalah ustazahnya ini, masalah ilmunya. Betul nggak teman-teman? Ya, masalah ilmunya yang disampaikan oleh ustazah ini sehingga ilmunya jadi tenggelam gitu. Sehingga nanti keluar tadi ngomongin apa? Nggak ngerti, wong sibuk dengan temennya sendiri, apalagi ada rapat di tengah-tengah majelis taklim gitu kan. Ya, jadi nggak ngerti. Salah satu lagi itu yang sering kesalahan yang sering dilakukan oleh ya kan orang-orang yang dianggap itu tidak salah dalam majelis ilmu adalah ketika antum ada di majelis ilmu, ya, ustadz memberikan materi, antum ngaji. Itu kesalahan juga, kesalahan besar. Antum mau apa? Kalau ngaji, kalau mau ngaji tilawah Quran nih maksudnya, ya. Kalau ngaji. Kalau mau dengerin ilmu dengan baik, ya kan? Bagaimana akhlaknya? Kalau ada di majelis ilmu itu, ngajinya tutup dulu, ya. Ngajinya ditutup dulu, Qurannya ditutup dulu, dengerin ilmunya. Ya, ini kan kadang-kadang orang nggak mau dengerin ustadzahnya, nggak mau dengerin ilmunya, tapi mojok terus baca Quran sendiri. Tapi di situ lagi, ya, ada kajiannya. Nah, itu nggak sopan, ya kan? Kebayang nggak? Apalagi misalnya pura-pura ngedengerin kajian, hadir di kajian, pura-pura ngedengerin ustadznya, tapi sebenarnya dia melakukan hal yang lain, gitu, ngaji, ya kan? Walaupun itu ngaji, perhatiin teman-teman, ya kan? Itu ngaji Al-Quran, itu tidak berakhlak, nggak beradab. Kenapa? Nih perhatikan, kita kalau lagi ngaji, kita tuh lagi menjalin komunikasi sama siapa? Sama Allah, gitu ya. Jadi kalau ustadz kasih materi, ngasih pembelajaran kepada antum, ustadz lagi ngomong sama siapa? Ya sama jamaah, berarti kan sama kita, ya. Contoh misalnya, mohon maaf tadi Mbak siapa? Mbak Laili gitu ya, Kak lah ya. Sekarang kadang-kadang dipanggil Mbak itu suka ilfil ya, anak muda ya. Kak ya, Kak Laili misalnya lagi tilawah baca Quran, ini kan lagi ya menjalin hubungan komunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat kata gitu ya. Beliau nih lagi ngomong sama saya, tiba-tiba ada yang ngomong sama beliau gitu. Ya kan? Nih kakak ngomong sama beliau gitu. Ya. Ini gimana ceritanya judulnya? Antum berarti ada cinta segitiga di sini. Ya kan? Ada komunikasi segitiga gitu kan. Yang enggak kena semuanya. Sebenarnya saya suka enggak ketika saya ngobrol sama Kak Laili, tapi ternyata Kak Laili ada orang yang diajak ngobrol, ya kan? Kan nggak suka, ya? Sama juga misalnya gitu ya. Saya lagi ngajakin ngobrol kamu, kok kamu lagi ngomong sama yang lain? Kan begitu logikanya.
Ya, ini main logikanya begitu. Dan itu termasuk bagian tidak berakhlak kita. Jadi bagaimana? Pilih salah satu. Bukannya kita ngaji itu lebih mulia Ustazah. Tidak. Baca Quran baik. Tapi ketika ada majelis ilmu dan kita menginginkan untuk belajar di situ, maka majelis ilmu jauh lebih baik. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa melakukan aktivitas ibadah dengan baik, menunjukkan kepada kita ya baiknya ibadah kita, baiknya berislam kita, baiknya kita menjalankan aktivitas apa sebagai seorang Islam. Ya. Tapi dengan kita baca Quran juga baik. Tapi di mana letak waktunya harus kita pahami bersama. Jadi kalau ngaji. Kalau lagi ngaji Quran misalnya ya, tilawah Quran, fokus tilawah Quran. Ya, kalau kajian, ikut kajian. Ini kan biasanya terjadi banyak kalau saya perhatikan itu ya kalau di bulan Ramadan. Betul nggak? Ya alasannya apa? Ngejar target. Iya, ngejar target tilawah gitu ya. Kalau masalah pahala sebenarnya teman-teman semuanya, Allah tuh tidak pelit, iya kan? Pahala antum dengerin kajian itu bisa jadi jauh lebih besar daripada pahala antum ngaji tilawah gitu, iya kan? Itu Masya Allah. Dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa ya orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang belajar, ya kan, itu seperti orang yang apa? Sholat 1000 rakaat. Pahalanya Masya Allah, ya kan? Siapa di sini yang pernah sholat 1000 rakaat? Ya, sholat misalnya 23 rakaat aja setahun sekali. Kalau Ramadan doang, betul nggak? Itu aja kalau ada yang lebih sedikit kenapa enggak kan gitu ya? Ya Masya Allah gitu. Ini 1000 rakaat gitu. Dan Masya Allah, alhamdulillah ini antum cerdas banget nih. Ya, di sela istirahat menghadirkan kajian gitu kan. Jadi potensi antum untuk mendapatkan pahala berlipat-lipat itu banyak banget. Bagaimana tidak? Seharian antum kerja, betul kan? Masya Allah, kerja sendiri itu kan ibadah, betul tak? Kerja sendiri itu ibadah. Istirahat dikorbankan untuk mencari ilmu. Sementara cari ilmu agama itu pahalanya luar biasa. Jadi seharian ini siapapun mereka ya yang hadir di sini dengan hati yang ikhlas, dari pertama tadi pergi dari rumahnya sampai di tempat kerjanya, sampai saat ini duduk bareng hingga nanti pulang lagi ke rumah, potensi pahalanya Masya Allah besar berkali lipat. Yang penting jangan dicederai. Ya, bagaimana cara menciderainya? Ya kan? Dikotori hatinya, dikotori dengan maksiat harinya, amalnya, kemudian dibatalkan dengan dosa-dosa dan kezaliman. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai. Ya jadi dijaga hari ini, mudah-mudahan lulus, nggak ada kita melakukan kezaliman, nggak kita bermaksiat sama Allah, hati kita tetap ikhlas, hati kita tetap bersih gitu ya teman-teman. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan banyak pahala untuk kita. Ya, jadi teman-teman, selanjutnya adalah yang keberapa tadi? Nah, sekarang yang keempat ya. Yang kelima. Oke. Yang kelima adalah sabar dalam interaksi dengan guru. Ya, sabar dalam berinteraksi dengan guru. Guru itu punya karakter yang macam-macam, betul enggak? Ada guru yang lemah lembut gitu ya. Bisa nahan emosinya, ngelihatin muridnya kayak gimana juga, senyum aja gitu kan. Ya ada yang lemah lembut, ngomong juga Masya Allah lemah lembut gitu ya. Tapi ada yang karakternya itu ya luar biasa, ada yang keras karakternya. Tapi apapun karakter guru itu semuanya ya tujuannya untuk kebaikan muridnya, betul enggak? Maka ketika kita dikasih rizki, dapat guru yang memiliki karakter yang ya, misalnya kayak saya ini kan karakternya walaupun orang Jawa Tengah tapi rada-rada kayak orang Jawa Timur gitu ya. Mirip-mirip agak Madura gitu kan. Ya padahal nggak ada keturunan Jawa Timur, nggak ada Madura gitu. Ya, tapi memang karakternya seperti itu. Beda sama misalnya Ustazah Yana yang kalem, lemah lembut gitu. Orang Sunda kan biasanya Masya Allah gitu ya, lemah lembut. Tapi terhadap guru-guru kita
kita harus apa? Sabar. Ya, ada mungkin teman-teman semuanya ini kan ada juga yang ibu-ibu mungkin anak-anaknya di pesantren atau anak-anaknya gitu ya punya guru-guru yang bermacam karakternya gitu. Maka ketika dicurhati anaknya, Bu, aku tuh loh gini ustadku gini, ustadku begitu gitu ya. Jangan langsung termakan apa? Emosi, langsung terprovokasi, kemudian ikut marah, jangan gitu ya. Justru yang harus dilakukan adalah memberikan penguatan kepada anaknya supaya sabar menerima karakter guru-gurunya yang berbeda-beda. Ada ustadz yang kalem, lemah lembut gitu, masya Allah. Ada yang ustadznya itu kalau udah gitu ya, nggak bisa belok gitu ya. Ada yang kadang-kadang gitu suaranya kenceng dan sebagainya begitu. Itu adalah sebuah tabiat yang harus kita terima sebagai seorang murid ya. Sama seperti misalnya kalau kita ketemu sama bagaimana kekurangan guru kita ya Bu ya, teman-teman ya. Kalau ketemu ada guru kita memiliki kekurangan, itu jangan sampai membuat kita down untuk belajar. Kemudian udahlah gitu ya, nggak usah belajar sama si A, ternyata dia nikah lagi, ya Allah ya Bu, nikah lagi punya istri 2, 3, 4, itu aib bukan? Seharusnya bukan. Itu kan bukan melanggar syariah, betul kan? Ya, itu diperbolehkan dalam agama gitu. Tapi coba lihat nih akhlak-akhlak kita ya, para jamaah tuh biasanya tuntutannya pada seorang ustadz itu harus perfect sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan hasratnya. Ya Allah, harus diingat bahwa guru, ya kan, ustadz, ustadzah itu adalah manusia biasa. Ya, bahkan ya di sini disebutkan kalau misalnya ya seorang murid melihat ada misalnya contoh gitu ya, suatu ketika melihat gurunya kok makan sambil berdiri misalnya itu ya, itu tuh seorang murid tidak boleh langsung dia menjas atau langsung benci kepada gurunya. Bisa jadi karena faktor apa? Darurat ya. Bisa jadi karena faktor hal-hal yang kita tidak ketahui. Kecuali kalau misalnya kita melihat apa yang dia lakukan itu betul-betul keluar dari syariah, betul-betul sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita meninggalkan guru yang seperti itu ya. Ini ustadz tapi kok omongannya sama yang dilakukan tidak sama gitu. Dia bilang haram misalnya gitu ya, dia bilang anggur tuh haram, anggur minuman keras maksudnya gitu ya, itu haram, tapi ternyata kok dia minum gitu misalnya gitu ya, nge-clubbing atau apa tuh yang begituan ya Bu ya, ya teman-teman tahu lah ya, itu nggak boleh, haram, tapi kok dia gitu ya, ya ada biduan, ngibing di tempat maksiat misalnya gitu kan, nah itu boleh ditinggalkan ya. Tapi selagi itu adalah kekurangan-kekurangan ya atau aib yang sifatnya bukan sesuatu ya pada hal yang ranah keharaman keluar dari syariah, maka ya kita tidak boleh apalagi sampai mengorek-ngoreknya, apalagi sampai menyebarkan aibnya, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, kalau bisa ditutupin aibnya gitu ya, ditutupin aibnya. Sabarnya seseorang yang mencari ilmu ya, itu teman-teman semuanya tadi kan sabar sama gurunya berarti ya. Nah ini sabar dalam proses. Sabar dalam proses itu teman-teman semuanya perhatikan. Kadang-kadang kalau kita belajar ada kondisi kita tuh lagi sulit gitu, belajar ini kayak nggak bisa-bisa gitu, bener gak? Ya, maka tahan itu, sabar aja, duduk aja di situ gitu. Sama kalau kayak kita belajar gini, teman-teman saya kan guru ngaji ya. Saya senang banget itu jadi guru ngaji itu. Ya itu yang paling saya senang itu jadi guru ngaji ya. Itu pahalanya kan luar biasa ya. Nah dalam proses kita sebagai guru ngaji itu ya teman-teman, kita itu bisa melihat bagaimana teman-teman yang sedang belajar untuk memperbaiki bacaannya. Ada yang kadang-kadang ya, kan banyak banget murid kita ya teman-teman ya, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Kita tuh bisa melihat
Ada orang yang istiqomah, sabar gitu, walaupun susah dia terus tetap datang untuk memperbaiki bacaannya gitu ya. Ditegur-tegur, disalahin, dicontohin, diiniin, dia pantang menyerah. Walaupun dia bilang sulit gitu. Ya, apalagi kalau teori tentang tahsin, ya kan, membetulkan bacaan yang itu sudah dibawa sampai bertahun-tahun dia baca gitu kan. Itu kita ngerasa kayak aduh susah banget ya Ustazah. Jangan bilang susah, sabar. Betul gak Bu? Ya, itu banyak. Dan hasil dari kesabaran mereka, alhamdulillah, setahun, 2 tahun yang konsisten, yang bisa menahan susah, bisa menahan kerepotannya tadi, ya, yang bisa istiqomah, alhamdulillah, pasti ada kemajuannya, pasti dapat hasilnya. Tapi banyak juga orang-orang yang mereka ya sudah menyerah duluan, baru juga ditegur. Bu, latihan bilang ha, ya. Kok nggak bisa-bisa Bu? Baru aja keceplosan ustazahnya bilang begitu. Kok nggak bisa-bisa Bu? Ha gitu ya. Itu udah langsung kabur, mutung bahasanya. Ya kan? Nggak bisa dia menahan, padahal kalau bahasa kita kan ya cuman gitu aja gitu, tuh udah ngambek gitu. Paham nggak teman-teman? Tapi kita bilang cuman gitu aja, bagi orang lain bukan cuman sekedar itu aja. Wah, itu harga diriku loh. Ya kan? Ya. Ada Ustazah Tasin di sini kan. Ya, itu harga diri, itu apa sebagainya gitu ya. Mutung akhirnya. Orang kalau mutung tuh ya Allah, ya terus akhirnya nggak belajar lagi gitu. Coba perhatikan. Ya kan? Nggak dapat apa-apa. Ya, makanya para ulama mengatakan gitu ya, man lam yasbir ala dhilli ta'allumi baqa umrihi fi imayatil juhalah. Ya, barang siapa dia yang tidak sabar ya ketika dia merasa sejenak hina karena dia mencari ilmu, betul nggak? Itu kan harus diturunkan gengsinya, Bu. Betul nggak? Ya, mencari ilmu tuh harus turunin gengsinya gitu ya. Maka ya, kalau sejenak saja kita nggak mau menekan hawa nafsu kita, menekan ego kita, gitu ya, kesombongan kita, nggak mau kita, ya kan? Kalau bahasa ulama tadi zul, ya kan, ala zulli ta'allum, gitu artinya ya kita dihinakan karena untuk belajar, gitu. Sejenak aja nggak bisa menahan itu, maka nanti ya kita pasti akan menghabiskan waktu dalam kebodohan. Yang tentu kebodohan itu membawa kepada apa? Kehinaan yang hakiki. Betul nggak? Ya, orang bodoh itu selamanya akan hidup dalam kehinaan. Itu disampaikan oleh para ulama. Maka kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, gitu ya. Kemarin tuh belajar kaji tentang masalah ilmu itu. Ya, para ulama dalam kitab lain Tanbihul Ghafilin gitu ya, itu beliau menyampaikan bahwa derajat ya, masafah, jarak derajat antara orang yang alim ketika ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sama orang yang tidak memiliki ilmu ya, 2 derajatnya saja ya, itu seperti perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Ya, begitu Allah meninggikan ya ilmu gitu. Dan betapa Allah tuh memberikan potensi kehormatan yang mulia kepada ilmu, itu sungguh luar biasa. Ya, 2 derajatnya saja itu perjalanan lebih dari 500 tahun. Bagaimana kemudian kalau sampai 700 derajat? Masya Allah, berapa itu jaraknya, ya kan? Maka nggak bisa disamakan gitu ya. Apakah sama orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu? Beda. Ya kan, dalam tataran negara kita semua orang mengakui bahwa salah satu yang menjadi jalan keluar dari kemiskinan adalah ilmu, betul nggak? Pendidikan, ya itu untuk dunia, apalagi untuk akhirat, apalagi untuk ilmu akhirat kita, ya wallahu alam. Kemudian yang selanjutnya, ya yang keenam adalah semangat yang tinggi, artinya an yakuna harisan ala ta'allum, ya ala ta'allumi. Jadi memiliki semangat yang tinggi ketika kita mau mengaji ilmu, ketika kita ingin mencari ilmu gitu ya. Ketika kita ingin menambah keilmuan.
sampai datanglah lebih dulu sebelum gurunya. Wah ini ya, ya datang duluan sebelum gurunya datang gitu. Aduh gurunya tadi ke awalan gitu, mubakiran datangnya gitu. Mohon maaf Ustazah gitu. Nah nanti next gitu ya, kira-kira gitu ya. Kalau kajiannya belum mulai gitu, minimal itu kan datang sebelum guru itu salam, datang sebelum dimulai gitu. Jadi jangan terlambat. Itu menunjukkan bahwa kita bersemangat dalam mencari ilmu, ya. Nah, kalau dilihat orang memiliki semangat mencari ilmu, salah satunya ketika gurunya belum datang, dia memiliki waktu, dia gunakan untuk mengevaluasi apa kajian kemarin, bagaimana ilmu kemarin yang dibahas, begitu. Ya, salah satu bentuk semangat atau giroh mencari ilmu itu nyatet gitu kan ya. Itu kan bentuk giroh gitu ya. Atau misalnya share lagi ya materi kajiannya ya. Biar apa? Ya, semangat kita dalam ilmu itu kelihatan ya. Jadi sampai di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada dirinya, maka dia akan ya dibisakan ya kan untuk memahami agamanya. Kalau kita tidak dikasih kesempatan dulu, zaman dulu kita bukan di pesantren, misalnya ada teman-teman yang nggak pernah ngerasain sekolah di madrasah, nggak pernah ngerasain di pesantren gitu ya. Maka salah satu wasilah kita untuk mendapatkan ilmu itu ya melalui majelis taklim, kajian, betul nggak teman-teman? Ya nggak mungkin kita balik lagi gitu ya. Aku mau kuliah di mau pesantren gitu. Nah nanti gimana dengan suami-suaminya bu? Ya kan, mana dengan kerjaannya gitu ya, karena memang harus ada yang di bidangnya masing-masing, karena itu jadi kita ya saling membutuhkan ya kan, itu jadi terasa ya. Yang terakhir sekarang ini udah kelewat sedikit ya, yang terakhir nih ya, terakhir beneran ini ya, yang keberapa tadi? 7 ya, yaitu tidak menyia-nyiakan waktu pagi, wabil khusus ini kepada teman-teman yang memang dia masih khusus untuk belajar. Ya, waktu pagi itu Masya Allah ya memiliki kelebihan yang luar biasa, sehingga Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan ya dan mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah gitu ya, berkahilah umat-umatku di pagi harinya. Maka kalau ada orang yang paginya bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian tidur lagi gitu kan, itu berarti tidak memahami keberkahan waktu pagi. Jangan sampai doanya Rasulullah disia-siakan, kan begitu ya. Kalau Rasulullah sudah mendoakan, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ya memudahkan urusan hamba-hambanya yang ya paham betul dengan doanya Rasulullah, sehingga dimudahkan semua urusannya. Maka kalau kita tanya sama ya banyak para motivator, kunci sukses salah satunya adalah apa? Manfaatkan waktu pagi kita, jangan tidur lagi, kan begitu ya. Sehingga waktu pagi itu digunakan untuk apa? Mutolaah kalau bagi orang-orang yang ya masih dalam proses mencari ilmu, menghafal gitu ya. Itu teman-teman kalau lagi menghafal Quran tuh ya kan, itu waktu pagi yang banyak digunakan untuk menghafal. Maka saya pernah melihat ada konten seorang profesional gitu ya. Beliau kalau mengatakan dalam jadwalnya itu beliau menyampaikan gini ya, poin-poin besar atau pekerjaan besar, mengambil satu keputusan gitu ya, hal-hal yang besar itu dilakukan di pagi hari. Nanti ketika habis zuhur ya dan waktu kesana sudah lepas paginya, itu pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan ya itu lebih ringan. Jadi waktu pagi itu benar-benar barokah teman-teman semuanya. Jadi mudah-mudahan 7 hal ya yang tadi menjadi akhlak adab kita semuanya ya kan, dalam hal mencari ilmu, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan bersama. Mohon maaf karena kita bacanya atau menyampaikannya gitu ya secara global, tidak satu-satu kalimat diterjemahkan, dibahas gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang kelewat-kelewat, mudah-mudahan Allah akan menyempurnakannya.
Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Saya kembalikan lagi kepada kakak MC kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.